Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga ya. Akhirnya Alice in Borderland diterbitkan lagi di Indonesia ya. Banyaknya kalian yang nungguin review komik ini ya. Dan akhirnya gue bisa nge-review karena ya kemarin ada sedikit hambatan ya. Gue pengen ngebikin review ini dengan cara gue bandingin sama yang versi Viz Medianya ya. Oke deh, ya. Kita mulai dulu dari versi lokal. Seperti yang kalian lihat, covernya ini seperti ini. Dan gue sih oke-oke aja, karena ini adalah gabungan dari cover volume 1 dan volume 2 ya. Gitu ya, digabungin satu gini. Nih, cover aslinya itu kayak gini. Di dalamnya ada halaman berwarna. Tapi cuma satu halaman ya, jadi rada pedit mereka. Oke, kayak gini. Cuma gue rada-rada kesel sama penempatannya. Gue lebih seneng, ya ini volume 1 kan kayak gini. Gue lebih pengen gambar volume ininya ditaruh di tengah-tengah gitu. Jadi seperti pembatas antara volume 1 volume 2 gitu. Cuma ya sudahlah, diterima saja. Oke, jadi ini covernya. Tapi gue tetap rada-rada kurang suka ya sama pemilihan warnanya. Kenapa warnanya oranye gitu? Kan kalau yang versi Viz Medianya tadi kalian nih udah lihat nih kan hitam ya. Menurut gua ini lebih cocok ya, karena kan komik ini itu kesannya dark gitu ya. Kalau ini kayaknya kesannya kurang dark. Gua nggak tahu nanti volume 2-nya bakal warna oranye gini juga atau bakal diganti ya. Tapi ya begitu. Bagian sampingnya ini cukup bagus ya, karena seperti yang kalian bisa lihat ini ada artwork-nya ya. Ini artwork volume 1, ini artwork volume 2 gitu. Kan omnibus ini 2 volume, jadi ini bagus ya, volume 1, volume 2. Ini omnibus volume 1. Haro Aso pengarangnya. Oke, bagus bagian sampingnya, tapi lagi-lagi bisa gue bilang bagusan yang versi Viz Medianya. Karena yang versi Viz Medianya itu, ini artwork ya. Nanti volume 2-nya gitu nyambung gitu. Kalian ngerti lah ya, bagian samping komik kan kadang-kadang ada yang gambarnya bisa disambungin gitu. Jadi bagus kalau ditaruh di lemari gitu. Jadi itu kekurangannya, tapi segini udah oke. Bagian belakangnya oke, ini bagus, gue ini motifnya gue suka. Oke, dengan rangkuman cerita. Dan ini ratingnya itu 17+ ya. Jadi ini komik untuk dewasa. Cuma ya begitu deh, kok masih sensor gitu. Walaupun sensornya nggak mengganggu banget gitu ya. Oke, sekarang harga ya. Harga seperti kalian bisa lihat di sini harganya itu 80.000. Dan menurut gua ini mahal ya. Mahal dong. Kenapa mahal? Karena kalian tahu kita juga Indonesia udah kedapatan omnibus ya. Shaman King dan Dr. Slump. Shaman King dan Dr. Slump ini harganya 75.000 ya. Kalau kita bandingin sama Shaman King mah jauh jelas, karena Shaman King kita dapat jaket buku, kita dapat halaman berwarna di dalamnya. Sedangkan ini seperti yang udah gue bilang tadi, kita cuma dapat halaman berwarnanya satu ini doang, kayak gini kertas Lux. Dan harganya 80.000 gitu. Gua sempet, kok 80.000 sih? Karena gue ekspektasinya itu 75.000 seperti Arale gitu. Kan kalau Arale, oke lah Arale nggak dapat kertas Lux, tapi kan setidaknya kok harganya 80.000 gitu. Kenapa ini gitu? Soalnya kan kalau kalian mau hitung-hitungan ya, kan kalau buku kayak gini kan 2 volume masing-masing 40.000 gitu ya. Kan kita dapat covernya karton gitu, rada tebel gitu. Kalau ini kan kita nggak dapat karton. Jadi kok 80.000 gitu. Cuma itu aja sih komplain gua ya. Emang cuma beda 5.000, cuma ya itu ya tetap harus gua omongin ya. Ini komik lebih mahal dibanding omnibus yang lain. Gitu. Mengenai ukuran, ini ukurannya memang lebih besar dibanding komik Alex yang harganya 40.000 seperti Black Clover ya. Cuma gua sih pengennya komik ini sebesar Ragna Crimson lah. Emang nggak beda jauh, tapi cuma beda lebar. Cuma ini tuh beda lebar ini sangat berpengaruh ya buat manga ini. Kenapa? Karena beberapa halamannya, ini kan pada tulisannya ada beberapa halaman yang, nah kayak gini deh. Jadi susah dibaca. Jadi kalian mesti, beginiin banget bukunya. Gitu ya. Mungkin nggak terlalu masalah besar buat beberapa dari kalian. Cuma ya ini nggak gue temuin ketika gue baca versi Inggrisnya gitu. Kalau versi yang Indonya perlu gue kayak, dibuka gini gitu. Digeser gini baru tuh kayak gini, dialognya susah gitu karena marginnya pedit gitu ya. Jadi ya sebenarnya margin lebih segini tuh buat yang MNC ini sangat-sangat berpengaruh ya. Bener deh ini. Ini ya mengenai covernya dan harganya. Kalau kalian bandingin sama versi Viz Media, lihat aja covernya versi Viz Media jelas lebih bagus ya. Dan ukurannya nih, kalian bandingin.
bisa dibilang 2 kali lipat. Dan memang kertas yang Alice in Borderland ini pakai kertas premium, tapi kalau kalian bandingin tebalnya, ya bisa dibilang setengah juga tebalnya. Kertas book papernya luar negeri emang lebih bagus dibanding kertas book paper dalam negeri kita ya. Tapi ya bisa gue bilang kualitas kertasnya ini udah oke banget ya. Jadi ya begitu mengenai cover dan harga. Sekarang kita bahas masalah artwork ya. Gue udah pernah ngomong ini di versi review yang versi Viz Medianya. Artwork dari si Sensei Haro Aso ini nggak usah diraguin lagi ya. Bener-bener bagus. Banyak panel-panel kayak 2 halaman gini, gambar gini. Dan ini juga yang bikin gue kesel lagi tuh. Karena marginnya pedit jadi kayak kepotong gitu kesannya gitu. Ya, jadi gambar itu bagus. Realistis lah bisa dibilang bagus ya. Ini nggak kacang-kacangan lah gambarnya lah. Tuh kayak gini tuh, gambar 2 halamannya gini. Gambarnya itu detail, nggak seperti komik zaman, ya sorry ya, komik-komik zaman sekarang. Ya memang komik zaman sekarang itu bagus juga, cuma gua merasakan gambar zaman-zaman sekarang itu sangat-sangat kurang dibanding terbitan tahun 2010 seperti komik ini ya. Lihat tuh gambar tuh, detail banget gitu. Rumputnya, apanya. Kalau sekarang itu cenderung kayak hambar artworknya gitu ya. Itulah sedikit kritik gue buat dunia manga Jepang zaman sekarang gitu ya. Artworknya itu bagus. Seperti ini juga dia bisa melukiskan perasaan lega. Tuh, ada goresan-goresannya gitu tuh. Ini bener-bener bagus ya ini ya gambarnya ya. Gitu ya artworknya. Jadi kalian gak usah raguin lagi. Karakter utama cowoknya ya oke tuh. Kayak ini tuh kesan horornya apanya dapet. Gitu. Karakter utama ceweknya, maksudnya bukan karakter utama, karakternya digambarinnya bagus lah. Yang cowok keren, ganteng, maco gitu. Yang cewek ya cantik-cantik lah kasarnya gitu ya. Gitu tuh. Sekarang gue mau bahas masalah sensor ya. Kalian lihat sensor ini di gambar ini. Gue ketika baca versi Viz Medianya, gue kira gambar ini bakal disensor dengan cara ya kayak di zoom cuma mukanya doang gini. Ternyata gambar ini nggak disensor dong. Oke, gue bilang, wah gila nih. Kata gue gambar gini nggak disensor. Soalnya kan ini sangat provokatif kasarnya. Emang sebenarnya ceritanya si orangnya ini lagi baca majalah dewasa gitu ya. Dan versi Viz Medianya kalau kalian lihat, bentar betul. Jadi sama gitu, ya nggak disensor kaget. Tapi ini di gambar berikutnya ternyata ada yang disensor juga guys. Gue kira pertama kali tadi ketika baca nggak ada sensor nih. Ternyata adegannya ada yang disensor juga. Nih bagian ini ya. Bagian ini kalian lihat gambarnya ini ya. Ini tuh. Sekarang gue kasih lihat yang versi Inggrisnya. Yang versi Inggrisnya mana? Ya ampun udah dicabut tadi sama gue. Mana ya? Bagian-bagian itu di bagian awal nomor 2 kalau nggak salah. Nah, ini ya di bagian Inggrisnya ya. Tuh, kalau yang ini nyaman banget itu bacanya, marginnya bagus yang versi luar ya. Tuh. Kalau kalian tuh perhatiin teliti ya, gambar si ini, wanita ini digambarnya dikecilin. Ya, dikecilin lihat tuh ya. Dikecilin dan kalau di sini kelihatan bagian bagian bokongnya. Kalau di sini di versi Alex-nya tuh seperti direndam di air gitu. Ini oke, ini sangat-sangat oke ya. Nggak kelihatan gitu ya ada sensor atau apa. Ini pinter banget yang editnya, gue salut sama editornya kali ini. Tapi gambar yang ini tuh, kalau kalian udah baca versi aslinya kan ini ada belahannya. Kalau ini nggak ada. Cuma lagi-lagi gue nggak nyadar ketika gue bandingin satu sama yang lain, baru gue jadi ini bener-bener gue salut sama editornya ya. Itu masalah sensornya. Tapi lagi-lagi komik ini tuh nggak bakal terlalu banyak adegan-adegan yang kayak gini. Paling cuma eye candy gini, jadi nggak bakal mengganggu pengalaman membaca kalian dah. Tapi, ada satu hal yang sangat lampu merah menurut gue di versi Indonesia ini ya. Pertama tadi udah gue bilang ya, ini buku ini ukurannya kecil. Ya. Dan gue ngerti alasan si penerjemah kali ini siapa ya penerjemah kali ini? Bukan editor kayaknya ya, atau siapa? Foni ya. Ya. Gue nggak menghina atau apa ya. Ini gue cuma pendapat gue pribadi. Gue ngerti alasan mereka kenapa kayak naskah-naskah gini mereka tetap dalam bahasa Jepang. Ya, gue ngerti banget deh. Jadi intinya kayak ingin mempreserve gitu ya, kayak jadi menjaga gitu keasliannya. Gue ngerti. Tapi penjelasan ini
ditulis dengan huruf yang kecil seperti ini. Ya. Kalau ini ukurannya ukuran komik yang besar seperti di ukuran komik Fist of the North Star atau kayak Fate Strange Fate, itu mungkin nggak masalah karena kebaca. Jujur ketika gue baca komik ini, ketika bagian yang banyak keterjemahan kayak gini, gue itu perlu mendekatkan komik ini ke muka gue ya. Dan sekedar info aja, gue itu matanya masih normal ya. Emang udah minus ya, tapi buat jarak dekat itu masih normal gitu. Gitu. Jadi maksud gue, tulisannya ini kecil. Kenapa nggak dibuat di sini tulisannya, di terjemahan ini? Lagi-lagi gue mengerti alasannya pasti buat menjaga keasliannya. Mungkin nggak disetujui sama yang pihak Jepang atau gimana. Cuma kalau kalian bandingin sama yang versi luar negeri, kalian lihat. Yang Viz Media itu ya, ini mereka itu langsung menulis di sininya. Jadi pengalaman ketika membaca di sini itu benar-benar nggak mengganggu gitu. Jadi langsung gede, enak gitu. Jadi gue nggak perlu mengernyitkan mata gue untuk melihat gitu. Gitu. Nah kalau yang kayak gininya, ya iyalah nggak usah diganti lah. Cuma satu kata. Cuma kalau yang banyak perkataan gini, menurut gue lebih enak kalau langsung di kertas itu diganti gitu. Itu pendapat gue ya. Cuma lagi-lagi gue sangat mengerti alasan si penerjemahnya kenapa ya. Terus kayak gini kalau Amerika itu kayak istilah-istilah Jepang gitu disadur dalam bahasa mereka sendiri gitu. Kalau yang versi Indonesianya lagi-lagi gue ngerti ya. Gue bilang gue mengerti alasannya. Jadi kayak ya itu jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau mereka itu tuh dikasih tanda bintang istilah Ryaju. Nah, penjelasannya lagi-lagi hurufnya kecil banget ditulis. Nah, itu aja sih komplain terbesar gue mengenai edisi Indonesia kali ini ya. Jadi versi Viz ini ya lebih nyaman untuk dibaca gitu ya. Bener-bener deh, gue sih harap ya di volume-volume berikutnya yang seperti ini diterjemahin ke Indonesia langsung sih. Soalnya ini kecil banget gitu. Kalau nggak menurut gue sih mendingan tulisannya digedein dan dipindahin ke bawah. Memang sih kasarnya mungkin jadi kurang estetik. Cuma ini menurut gue kecil banget tulisan ini. Ya lagi-lagi itu pendapat gue doang ya. Pendapat kalian sendiri gimana? Coba kalian kasih tahu gue di komen. Setuju nggak kalian dengan pendapat gue? Dan kalau mengenai ceritanya itu tentang permainan ya. Kalian tahu lah di Jepang lah ya. Di Jepang komik-komik kayak gini tuh booming banget ya tentang kayak ya gampangnya sih Squid Game lah. Squid Game bisa dibilang Squid Game terinspirasi dari komik seperti ini gitu intinya gitu. Jadi ibarat ceritanya ini si Arisu ini kayak anak SMA gitu, lontang-lantung, nggak semangat hidup lah gitu, pelajarannya jelek. Dia kayaknya ya bosan hidup lah intinya lah gitu. Kok hidup tuh gini-gini banget menurut dia. Terus tiba-tiba dia tiba-tiba suatu hari ada kayak kembang api dan dia kayak keteleport lah intinya ke dunia lain gitu. Nah di dunia lain ini untuk bertahan hidup dia harus memainkan permainan gitu. Dan permainannya ya gitu, itu yang serunya bikin komik ini gitu. Permainannya cara menguji otak gitu. Jadi gimana caranya dia biar bisa lolos dari permainan yang diadakan oleh seseorang di dunia ini gitu. Makanya judulnya Alice in Borderland karena dia keteleport ke Borderland gitu ceritanya ya. Jadi ya gue nggak mau cerita panjang karena ini kan cuma review fisik dan lain-lain ya. Pokoknya ceritanya itu menarik. Kenapa menarik? Ya maksud gue kenapa menarik ya karena ya biasalah. Kalian tahu Jepang kalau bikin yang komik-komik kayak gini tuh seru abis dan perlu pemikiran otak. Dan kalian juga tahu kan udah diadaptasi jadi film di Netflix. Nggak mungkin kacang-kacangan ceritanya gitu. Jadi oke, buat cerita nggak usah kalian ragu lagi. Buat artwork juga mantep ya. Jadi ini komik bener-bener sangat gue suka dan rekomendasikan. Jadi kesimpulannya ya seperti yang udah gue bilang sangat direkomendasikan. Ini komik bagus. Tapi ya gue ngomong ini komik itu udah pernah diterbitin sama MNC ya. Jadi komik ini itu totalnya ada 18 volume. Kalau versi omnibus ini berarti jadi 9 volume ya. 9 volume, satu buku ini harganya 80.000, berarti siapkan duit sebanyak 720.000 ya. Ya tentu sih gue saranin juga beli diskon. Beli waktu diskon. Ya itu ya. Tunggu diskon. Kebanyakan itu puncak diskon itu 25% biasanya gitu ya. Kalau
sekarang kalian beli di toko-toko online itu banyak yang ngasih 20% lah. Jadi intinya ya sebisa mungkin ya mengirit gitu. Karena buku ini nggak murah, 80.000 seperti yang gue bilang ya. Jadi ini perlu nggak sih kalian koleksi lagi kalau buat kalian yang udah punya versi MNC-nya? Menurut gue sih ya, menurut gue versi si Alex ini, si Alex Media Komputer ini nggak ada yang istimewa selain upgrade kertas ya. Nggak banyak halaman berwarna, nggak ada gimana-gimana spesial, berbeda dengan Shaman King. Kalau Shaman King, walaupun kalian udah punya yang versi jadulnya, gue sangat rekomendasikan karena ada perubahan cerita dan cetakannya bener-bener yang Shaman King ini gue puji. Ini salah satu cetakan Alex terbaik. Jaket buku apa, jadi sangat worth ya. Sangat worth gitu, berwarna, harganya 75. Ini bener-bener sangat gue rekomendasikan Shaman King ini. Kalau Alice ini cuma kualitas kertas. Jadi kalau saran gue sih, kalau kalian benar-benar suka sama Alice in Borderland, sorry banget ya Alex, bukannya apa, gue sih lebih merekomendasikan kalian beli yang versi Viz Media ya. Soalnya ya pengalaman membacanya, kenyamanannya gitu benar-benar gue rasakan yang versi Viz Medianya ini jauh-jauh lebih enak gitu ya. Soalnya kalau kalian baca kayak komik-komik lain, nggak terlalu gimana karena nggak syarat tulisan. Ini itu gue rada-rada keselnya itu yang seperti tadi gue bilang, ada tulisan kecil-kecil gitu ya. Cuma kalau kalian yang belum koleksi komik ini sama sekali, ya udah beli aja yang versi ininya, maksud gue gitu ya. Jadi buat yang belum punya komik jadulnya ini pengen koleksi ya, versi ini udah cukup baik. Cuma kalau kalian udah punya versi jadul, ngupgrade ke sini, gue rasa itu bukan upgrade yang berarti. Itu pendapat gue sih. Gitu ya. Sebenarnya sih gue berharap sih kayak Death Note gitu ya. Kalau dicetak ulang, cetaklah dengan format yang sekalian bagus gitu. Kayak Full Metal Alchemist. Gede-gede sekalian. Semoga Death Note juga nanti kayak gitu. Jangan tanggung kayak gini. Karena ya itu, buat orang yang baru pertama kali seperti gue, ya oke beli ini. Cuma kalau buat yang udah punya versi lamanya, buat nge-upgrade itu menurut gue kurang worth ya. Karena ya itu kekurangan ini gitu. Tapi selain dari yang gue komplainin itu, kalau kalian nggak masalah, ini benar-benar bagus ya. Nah, ngomong-ngomong masalah itu juga, ini untung nggak ditulis bahasa Jepang ya. Nah, seperti kayak gini kan enak gitu kan. Ini kan enak gitu dibaca langsung. Jadi nggak kecil-kecil gitu. Kalau yang lain itu bener-bener, yang tadi gue bicara itu bener-bener loh, sangat-sangat mengganggu menurut gue. Tuh kayak gini. Ini padahal bisa dibuat di sini gitu. Karena gue tahu ini tulisannya artinya apa, yang dari yang versi Inggris jelas ya, gue nggak bisa bahasa Jepang, dan bisa ditulis di sini. Kenapa mesti dijadiin kecil-kecil gini? Gitu. Itu aja sih komplain terbesar gue. Kalau nggak kayak gini sih mantep, bagus ya, nggak masalah ukurannya segini juga maksud gue gitu. Gitu ya, jadi bener deh ini komik gue kasih skor. Gue udah baca sampai volume 6 ya. Ya gue baca yang punya keponakan gue ini sampai nomor 3 ya, volume 6. Bagus, gue suka banget. Dan gue baca endingnya pun, gue itu kebiasaan ya, gue kalau ada komik gue pasti lihat endingnya langsung. Dan endingnya juga gue suka. Jadi ini komik overall bisa gue kasih skor 8,5 sampai 9 deh. Ini oke. Jadi bener-bener direkomendasikan sama gue buat kalian ya. Bener-bener bagus. Jadi ya tetap walaupun gue ada komplain-komplain gitu, gue bener-bener berterima kasih sama Alex Media udah nerbitin komik ini lagi ya. Karena gue nggak mau koleksi yang versi Viz Medianya. Karena gue itu koleksi komik impor kalau bener-bener gue suka. Kalau yang ini itu gue suka, tapi nggak sampai yang wah gue pengen beli yang versi luar negerinya gitu. Itulah alasan gue kenapa gue bilang beli yang versi ini aja, kecuali kalian udah punya versi jadulnya gitu. Karena kalau kalian punya versi jadul dan ingin mengoleksi, pasti kalian fans berat sama komik ini gitu. Jadi sekalian aja beli yang mahal nabung. Gitu menurut gua gitu. Cuma ya udah. Oke, ini versi Alex-nya. Terima kasih gitu ya. Jadi ya begitu deh video review kali ini ya. Bagaimana pendapat kalian kalau kalian udah punya komik ini? Setuju nggak dengan komplain gua tadi? Ya begitu aja deh. Terima kasih udah nonton sampai habis ya guys ya. Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe biar nggak ketinggalan sama video tentang manga review dan anime lainnya. Oke?
Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.